Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya hari ini ada di tempat wisata, destinasi wisata Karya Dadi Kreatif. Nah, nanti akan saya share apa saja yang ada di sini. Coba lihat di sini. Kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa tempat yang menurut saya sangat bagus sekali. Saya hari ini dengan keluarga baru selesai, menunya juga enak, makan, kemudian foto-foto. Sekarang anak-anak sedang bermain perahu ya Mas ya. Bawa perahu yang di di perairan yang ada disiapkan di danau buatan di sini. Teman-teman sekalian, saya sedang bersama Pak Trisno, Sutrisno, panggilnya Mas Trisno. Mas Tris, ini Karya Dadi Kreatif ini awalnya seperti apa, Mas? Kalau awalnya sih dulu cuman kolam-kolam biasa. Kolam biasa. Saya sambil minum ya, Mas? Boleh. Ya. Kolam biasa, terus akhirnya ya berkat Pak Kades ya. Waktu itu Pak Kades Marpan. Nah, itu dia bisa dengan Pak Sunarno yang punya tempat ini bisa udah sepakat lah, ambil kesepakatan dia mau mengelola di sini. Dan juga Pak Sunarno itu kan asli orang sini, yang punya tanah ini. Pokoknya selebar ini sebanyak ini kurang lebih 2 hektar lebih ya. 2 hektar, 2.800 meter. Hampir 3 hektar. Iya, hampir 3 hektar. Iya. Yang terus sama Pak Marpan tadi mungkin dibujuk jadi untuk menjadikan wisata ini. Jadi karena Pak Marpan itu kan kepala desa di sini, dia ikut bergabung lah istilahnya, sama-sama mengelola tanah ini, bisa menjadikan untuk wisata yang sekarang ini sudah jadi wisata Karya Dadi Kreatif ini. Oh ya, baik. Berkat Pak Marpan. Jadi teman-teman, ini destinasi wisata ini Karya Dadi Kreatif ini yang mengelola BUMDes ya, Pak. Betul. Jadi badan usaha milik desa ini kan jarang-jarang badan usaha milik desa yang punya produknya memang terlihat, kemudian masyarakat menikmati suasana alamnya. Nah, kekhususan atau kreatif itu apanya yang jadi kreatif? Kekhususannya Mas Tris atau apa panggil ini bagusnya nih? Mas Trisno, gimana? Apa yang menjadi khusus atau kreatifnya itu di mana? Kalau menjadi khusus kreatifnya di sini ini karena kita ya satu itu asli orang desa Karya Dadi Kreatif. Betul. Oh, yang mengelolanya yang dari teknisi dan selainnya ya. Ya kreatif itu kan dari pemikiran kita sendiri gitu loh. Ini Mas, teman-teman, ini Ibu Sri yang mengelola resto. Kreatifnya itu dari ide-ide kita sendiri. Ide-ide kita sendiri. Ya, nggak dari luar juga enggak. Itu iya, dari masyarakat di sini ya. Kembangkan ya. Sama teknisi Pak Sutris sama Mas Hartono. Nah, Mas Sutris ini teknisinya sekaligus yang mengelola di sini nih. Nah, terus apa tadi yang kreatif kita itu, kreatifnya di mana Mas Tris? Kreatifnya kita ini seolah-olah itu semua itu permainan ataupun yang ngelola di sini ini harusnya itu kan hasil kreatif kita sendiri. Jadi nggak perlu kita buat yang istilahnya nasional, itu nggak perlu sebenarnya sih. Yang penting kita ini harus hasil kreatif kita sendiri, seperti buat sepur itu tadi. Jadi itu kan nanti pas ketika kita awal masuk, teman-teman itu mau masuk ke lokasi ada kereta jadi sepur. Betul. Sepur yang dibuat sendiri oleh Mas Trisno dengan Mas Hartono dengan Mas Hartono. Itu naik kereta yang berjalan lumayan, itu ada berapa jaraknya itu? Kurang lebih sekitar 100 meter. 100 meter, lebih kurang 100 meter, kemudian langsung menuju Flying Fox. Betul. Nah, nanti langsung menuju Flying Fox. Nah, kita lihat ya guys, itunya jalur keretanya dan permainannya.
Kemudian dari sana Flying Fox 1 apa nomor 1 apa ya tadi? Tower 1. Tower 1 ke Tower 2. dua. Oh, Tower 1 ke Tower 2. Nah, selain itu Mas, apa yang menjadi apa biar jadi kenang-kenang? Saya nanti akan cerita tentang makanan ya, guys. Nah, sebentar saya sudah nyicip makanannya tadi. Apalagi yang menjadi apa namanya ciri khas kalau di sini nih, tempat wisata ini. Kalau dari ciri khas yang di wisata ini satu yaitu tadi ya, kereta tadi. Yang kedua kita buat sepeda air. Ada sepeda air. Sepeda airnya juga ada. Ini anak-anakku sedang main-main ini, lagi main kereta apa sepeda air keretanya juga. Itu kalau sepeda air itu kan hasil kreatif kita. Biasanya kalau orang-orang buat itu kan istilahnya menghilangkan dari sepeda ya. Sepeda contohnya seperti dia nggak ada rodanya. Kalau yang kita punya ini ada lengkap rodanya. Jadi tidak menghilangkan apa itu namanya sepeda. Kalau sepeda kok nggak ada rodanya itu kan nggak mungkin. Kalau kita kan punya roda, jadi tidak menghilangkan lah sepeda itu. Ya, tapi dia jalannya di air. Jalannya di air. Jalannya di air. Jadi kalau anak-anak tuh lebih asik. Jadi airnya tuh wah naik terus. Iya, ya, betul. Terus apa lagi Mas selain itu? Saya lihat juga ada sepeda gantung ya untuk foto-foto ya kayak Betul, di itu sana. ada namanya sepeda layang. Oh, sepeda layang, namanya sepeda layang. Tuh, sepeda layang satu untuk orang dewasa. Nah, yang satu lagi untuk khusus anak-anak. Oh, jadi ada yang di ujung ya yang Ada anak-anak ya. yang di ujung sana itu untuk anak-anak. Mm-mm. Untuk yang di sini dekat sini ini untuk yang dewasa. Ya, tadi saya lihat yang dewasa saja, guys. Tadi saya lihat tuh tinggi tuh. Kalau yang dewasa itu umpamanya itu dinaikin anak-anak itu nggak nyampe untuk menggayungnya itu nggak nyampe. Jadi kalau Jadi mau kita buat yang fotonya juga anak-anak. nggak asik ya. Betul. Oh iya. Dan juga banyak itu yang lain seperti ayunan itu ada. Ayunannya juga aman, saya pakai sling ya. Ya, Pakai pakai sling. Jadi dia Kita kasih selang dari luarnya. Jadi waktu kita megang itu nggak khawatir kena kawat. Gitu. Terus ada lagi trek motor ATV. Oh, ada trek Ada. juga. Itu ada di sana tadi. Oh, saya nggak lihat ini, guys. Itu yang di sana tuh jalan yang muter ke sana itu trek ATV. Nah, terus sekarang mau tanya Mas, kan pas awal kan kalau teman-teman ini mau ke sini, itu uang masuknya berapa? Bayarnya berapa? Sekarang kalau hari-hari biasa itu 5.000 tiket masuk. 5.000 Untuk iya. parkir motor 3.000. Pakai motor 3.000, Parkir mobil 5.000. 5.000 ya. Kemudian kalau pas naik kereta itu berapa bayarnya? Kalau naik kereta itu kita pluskan dengan Flying Fox. Jadi kita berangkatnya pakai Flying Fox, baliknya pakai kereta itu plusnya 15.000. Oh, 15.000 satu orang ini guys, murah. Ya, Jadi satu orang. karena kereta juga dia pakai mesin yang dibuat sendiri teknisi. Jadi pakai mesin apa tadi Pak? Itu pakai mesin mobil yang Pakai udah nggak mesin terpakai mobil. lagi. Heeh. Kita pakai untuk buat kereta tadi. Jadi nanti itu 15.000, masuknya 5.000. Kalau bawa motor 3.000, kalau bawa mobil 5.000. Iya, betul. Nah, kalau ini naik apa kapal-kapal gitu sepeda yang di air itu berapa? Kalau sepeda air tuh Oke. 10.000 sepuasnya. 10.000 sepuasnya guys, sampai tidur-tiduran lah di sana. Kalau kita naik kapal itu 2 kali putaran danau yang kita buat itu 10.000 2 kali putaran. Oh, kalau naik kapal itu ya, pakai per mesin ya. orang, ya. Pakai mesin ya. Nah, kemudian apalagi kalau naik motor tadi, motor itu aku belum coba. Motor itu tadi motor ATV ya. Motor ATV. Itu satu motor itu satu orang 10.000. 10.000. Terus berapa motor yang ada? Nah, itu biasanya kita pakai 2, yang satu motor ATV itu, yang satu motor trek. Itu ada motor. Oh, jadi ada 2 sudah disiapkan di sini, satu motor ATV yang besar jadi roda 3 ya. Ya, roda 4. Roda 4. Yang satu motor trek roda Yang 2. satunya motor trek yang roda 2. Jadi ada sudah disiapkan di sini. Betul. Kalau misalkan ini hanya 10.000. Jadi coba teman-teman bayangkan, ini murah banget kalau menurut saya. Masuknya 5.000. Kemudian apa namanya, kalau kita bawa mobil anggaplah ya, mobil 5.000, 10.000. Kalau naik Flying Fox kereta itu 15.000, berarti 25.000. Kalau main motor itu 10.000, 35.000. Dan spesial teman-teman, kalau makan ayam gepreknya itu harganya 10.000 ditambah 5.000 es jeruk manis. Jadi 50.000 teman-teman sudah puas main di sini. Nah,
Saya sudah mencoba dan enak. Ayam gepreknya enak. Kemudian sambalnya juga ada sambal merah atau sambal hijau juga, ada 2 pilihan ya, sambal merah, sambal hijau, sambal terasi. Kemudian ada lele juga, lele kremes. Tapi saya belum cicip, habis sudah. Hari ini belum cicip lele kremes. Nah, nanti datang lagi. Ada lagi yang mau disampaikan Mas Tris? Ya, kalau yang lain-lain tuh umpamanya kita makan ya, makan itu sebenarnya tuh semua bisa. Nah, tinggal kita pesan dulu karena semua ya. itu nggak bisa langsung, itu nggak bisa. Ya, Umpama kayak mau buat ikan nila misalnya ikan ya. nila, nah itu kan kita nggak bisa megang dulu langsung digoreng, itu kan nggak bisa, itu butuh lama. Nah, itu diusahakan kalau pesan dulu bisa, pasti bisa. Iya, guys, saya beberapa hari yang lalu, mungkin 1 bulan yang lalu lah ya, itu kan diundang jadi pembicara, salah satu pemateri di Badan Nasional BNNK Narkotika Kabupaten Musirawas tuh. Di sini juga menyiapkan dan menyediakan untuk kalau kita ada acara-acara kantor atau mungkin ulang tahun atau kegiatan-kegiatan yang lebih banyak orang. Dan tempatnya sangat strategis kalau menurut saya, bisa protokol Covid juga karena kan kita di luar wilayah, artinya tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, teman-teman, itu tadi kalau mau ke sini ya dikontak dulu. Boleh ke saya sudah punya nomor HP-nya. Jadi kalau misalkan mau pesen makan apa, menunya apa ke Mas Tris, saya punya nomor HP-nya, nanti kontak saya. Tapi ada fee marketing ya. Saya kan yang memfasilitasi. Ya Mas Tris, masih ada yang mau disampaikan Mas Tris? Ya, mungkin yang lain-lain masih ada nih. Kayak panggung tuh yang dibilang Mas Adi, itu panggung itu kan cukup lumayan besar. Iya, Nah, itu cukup mungkin kurang lebih sekitar 60-an orang. 60 orang. Bisa 60 dipakai. orang yang di tengah gitu ya? Iya, betul. Oh, 60 orang, betul, 60 orang. Karena peserta kemarin itu kayak hampir 30 atau 40 ya yang itu narkotika itu ya. Nah, 30. 30 ya. 30. Betul. Oh, yang Masih tengah luas itu. 60. Betul. Kapasitas 60 orang. Tapi dia ada juga ini, guys. Ada tempat-tempat saung-saung kecil nih, tempat untuk makan di sebelah situ. Lihat sebelah kiri itu ada 2, di sana juga ada 2. Jadi ada beberapa tempat sebenarnya yang bisa dipakai. Di tengah-tengah nanti saya post juga yang luas sudah disemen. Itu bisa dipakai tikar saja kalau untuk family gathering. Bisa. Itu bisa. Karena untuk duduk-duduk kan kalau pengen yang tidak di atas air, itu ada juga tempatnya. Tempatnya bagus. Tempatnya nyaman. Kalau malam juga sudah ada lampu-lampu yang dibuat love gitu ya. Sudah ada. Nah, tapi kasih jalan tahu. masuk ini kan udah kita buat lorong love. Nah, di sana juga nanti ada love juga, terus ada bintang juga, ada bintang dan rembulan di sana juga ada. Itu bagi yang ini, bagi yang Anak-anak muda lah. prawedding lah, yang bawa anak muda yang mau jalan-jalan. Kalau malam juga karaoke itu kan ada 2 kita. Yang di panggung tengah itu ada, terus yang di kafe itu juga ada. Oh, di kafe juga ada ya, guys. Duanya itu beda. Nah, kalau di panggung tengah itu per jam, kita buat per jam. Jam 1 jamnya itu 60. 60.000 per jam untuk panggung tengah. Untuk yang di kafe itu per lagu. Jadi kalau kita nyanyi di kafe itu 4 lagu 10.000. 4 lagu 10.000 ya. Jadi ya yang hobi-hobi nyanyi kan daripada di room sempit, enakan di sini luas. Ya, luas. Iya, yang denger juga banyak. Kalau sewa di room kayaknya tuh sempit, kemudian kita aja yang denger ya, nggak Pak? Bener. Mas Tris ya. Kopinya juga enak nih. Saya lagi ngopi nih, sambil ngopi ya. Apalagi Mas Tris, ke depan rencananya gimana? Mau dibarak? Ini baru ya guys. Jadi belum banyak orang yang berkunjung di sini. Baru 3 bulan. Baru 3 bulan, betul. Saya kemarin baru nganyari juga soalnya. 1 bulan yang lalu saya kegiatan di sini masih baru. Jadi memang pemenang keretanya juga tadi baru tinggal buat kepalanya. Kalau sudah bagus, wah luar biasa itu. Nanti bagian itu bagian kepala itu? Lokomotif apa namanya? Yang Kalau istilahnya itu di depan kan, bagian depan ya, kan? betul. Ya, Tinggal menggambar itu kan rencana tuh itu. mau buat ini ya, seperti kereta apa itu namanya? Thomas. Oh, Thomas. Kita buat Thomas. Nah, Oh, anak-anak senang sekali itu kalau ya Thomas kita gitu. buat kereta Thomas. Dan juga banyak sih yang lain lagi perencanaan aja, belum terlaksana ya. Yang lebih ekstrim lagi ada susur sungai dari perbatasan Sungai Betan sampai ke Bendungan T.
susur Dari sungai. mana dia dari sini? Ini kan jalur sungai, Sungai Megang ini. Oh gitu. Susur sungai namanya. Itu Wah. lebih ekstrim lagi. Ekstrim Ada lagi tuh, satu lagi yang belum terlaksana tuh off-road mobil sampai ke jalur Rimba Siluman. Waduh, Itu kurang lebih dari sini sekitar 1 kilo. 1 kilo ya. Ya, kalau Rimba Siluman, wah tempatnya bagus. Waduh guys, Memang itu masih alami. menarik ini, menarik sekali. Jadi yang disampaikan oleh Mas Kris tadi, teman-teman, saya juga sebenarnya ditemenin ini nih, yang di sini juga. Mas siapa namanya Mas? Mas Sutanto. Nanti kalau Susanto. Nah, dengan Mas Susanto nih. Nanti teman-teman pokoknya di sini ramah-ramah orangnya. Jangan khawatir, kata orang kalau tempat wisata tuh banyak remannya, enggak, di sini aman. Enggak ada. Aman. Jadi Kekuasaan remen tuh enggak ada, karena memang kita memberikan pelayanan terbaik, insya Allah. Betul. Jadi ajaklah keluarga, ajak anak-anak, handai ketaulan, tetangga, mainlah ke sini. Nanti di sini teman-teman bisa sepuasnya. Saya dari pagi ke sini, dari sebelum zuhur. Ada musola juga. Tadi saya sholat dulu, sholat di musola. Setelah ada WC umum juga ada. Sama karyawan semua orang Jawa. Nah itu. Ini orang Di Jawa sini semua. orang Jawa semua. Nggak ada orang yang lain. Jadi kalau Jawa kan. Asli karya dari kreatif, karya dari kreatif. Baik, terima kasih Mas Tris, teman-teman sekalian. Sampai ketemu di Karya Dadi Kreatif. Saya punya niat untuk buat lomba seperti sebelumnya di sini. Tapi nanti saya siapkan dulu hadiahnya yang lebih besar daripada yang kemarin ya. Kalau kemarin kan baru berapa lah. Sekarang nanti aku mau buatkan lagi. Mudah-mudahan ada rezekinya. Kita buatkan di sini, teman-teman sekalian jalan-jalan di sini, sekalian ikut lomba. Nah, mau kan seperti itu? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Acak balik-balik yo. Balik mana, Mbak? Hmm.